Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kita penuh sukacita pada hari ini. Amin. Seberapa banyak yang rindu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini, boleh pegang tangan saudara. Haleluya, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menyatakan satu hal Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami membawa segenap hati kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan untuk menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan, terpuji nama-Mu. Kami siap memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita belajar pujian. Sama-sama katakan sekalipun, sekalipun ya Tuhan, hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan bersama kami, Tuhan yang bersama kami, ya Tuhan, berjalan bersama kami. Katakan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya Tuhan, kami yakin Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, sekalipun ku berjalan, Kau selalu ada Tuhan. Jalan lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekali lagi katakan, sekalipun, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagi kami, kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Iman kami Tuhan, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama
Tuhan, kami percaya Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya dengan Tuhan kita mampu. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari yang percaya serukan amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari semua lambai katakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari sekali lagi serukan. Selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Mari jemaat Tuhan siapkan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita menabur, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna atas hidup kami Tuhan. Bahkan saat ini kami diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang menabur di pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI Eposisi.
Dan juga bagi jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh di gereja ini, dan juga bagi jemaat yang belum memiliki KAJ, saudara dapat menghubungi full timer di lobi depan gereja. Dan inilah Sunday Update 9 Juni 2024. Bagi adik-adik SMP dan SMA, mari bergabung dalam ibadah teras yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dan jangan lupa ajak teman-teman semua buat join ya. Bagi teman-teman profesional muda, akan dilaksanakan ibadah Pro Excellence pada hari Rabu 12 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dengan tema Are We Meant to Be Together yang akan dilayani oleh Evangelis Jan Janvik Lumintang. Informasi ibadah doa malam akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dalam ibadah doa malam bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. SMK Saya Murid Kristus. Kelas lanjutan bertumbuh akan dilaksanakan hari Jumat 14 Juni 2024 pukul 7 malam. Dan bagi para mentor diharapkan untuk mengingatkan mentinya untuk hadir. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan diakonia. Evosisi Care adalah layanan pemeriksaan tekanan darah dan konsultasi kesehatan bagi jemaat GBI Evosisi yang membutuhkan. Evosisi Care akan dilakukan setiap hari Minggu setelah ibadah pertama dan ibadah kedua. Penerimaan peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2024-2025. Segera daftarkan anak Bapak Ibu di PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Kami memiliki 2 layanan, KB Kelompok Bermain dan TK Taman Kanak-Kanak. Dengan program unggulan Menara Doa Anak, pengembangan bakat anak, outclass di setiap akhir tema, dan bahasa Inggris. Kami memiliki fasilitas lingkungan yang luas, aman dan nyaman, ruang belajar full AC, permainan indoor dan outdoor, dan juga dilengkapi dengan CCTV. Pendaftaran dimulai dari sekarang sampai 30 Juni 2024. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini: 0822 5912 8783, atau saudara bisa langsung datang ke kantor PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, this is Taimun from the Israel Ministry of Tourism. As we discussed in our Zoom meeting yesterday, I welcome you all to come to Israel and visit Israel. Israel is safe and ready for tourists. Have a good day. Visi Departemen Pekabaran Injil BPP GBI melahirkan 15.000 penginjil. Selaras dengan visi GBI 10.000 jemaat lokal.
membutuhkan strategi, kesatuan hati, dan kerja keras untuk mewujudkannya. BPI GBI merancang pelatihan yang melahirkan penginjil dengan nama BES, Battle Evangelist Training. Rumah ini saya bagi-bagi menjadi beberapa tahap. Saya maunya ada ruang klinik tumbuh kembang anak. Suatu pelatihan penginjilan kontekstual yang mudah, efektif, dan relevan di era sekarang. Peserta diberi pemahaman dasar supaya dia mengerti panggilan dan visi, tantangan apa yang dihadapi, kemampuan yang harus dilatih, dan aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan sesuai talenta, minat, dan keahliannya. Dengan target 1.000 trainers di 265 perwil GBI, DPI terus melakukan percepatan dengan TFT dan pelatihan yang berkesinambungan. Ayo, segera daftarkan diri Anda dan mari sama-sama sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Evangelis! Jadi saya dari awal sampai akhir 2 hari nggak absen. Setiap sesi ikut. Tahu apa hasilnya? Tua, muda lagi. Membangun semangat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Ini ada penemuan baru yang membangkitkan semangat para penginjil. Sungguh luar biasa terobosan ini, dan kami percaya bahwa melalui terobosan ini dan juga pembicara-pembicaranya yang sangat luar biasa memberikan spirit yang baru, ilmu yang baru, yang kekinian untuk memberitakan Injil ke seluruh pelosok, bahkan ke seluruh bidang-bidang. Cita bahwa di sini ternyata menginjil itu sangat menyenangkan ya, dan ternyata caranya juga sangat mudah. Jadi setelah saya mendengarkan selama 2 hari ini, saya nggak sabar untuk mempraktekannya, dan ternyata banyak sekali yang bisa diraih. Jadi sangat diberkati oleh hari ini, pembicara juga sangat dekat sekali. Kalau Anda ada kesempatan, Anda harus ikut. Dan kami bersyukur semuanya mengalami hal yang luar biasa. Mereka penginjilan, api penginjilan kembali nyala. Dan kami percaya melalui BES 100 ini kami akan jangkau jiwa dan kemuliaan bagi Tuhan. Jika Tuhan bisa mengubah siang menjadi malam, maka Ia juga bisa mengubah bebanmu menjadi berkat. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kami tetap bersyukur. Kami mau tetap katakan Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Katakan semua ini. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mari yang percaya katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Yesus, Kau terindah. Mari kau yang bersyukur beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari jemaat Tuhan dari awal kita katakan pujian. Hari
rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau yang bersyukur. Mari buka kedua tanganmu, katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Kau yang mengucap syukur, angkat tanganmu. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Kami tetap percaya, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Serindu biar jemaat Tuhan saja katakan, ku mengucap syukur. Kami tetap percaya, ku tetap percaya. Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Mari jemaat Tuhan dengan lembut katakan, ku mengucap syukur dan mengucap sekali lagi sama-sama katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Yesus. Kau terindah Tuhan Yesus. Kau terindah Tuhan Yesus. Kau terindah. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Allah kami. Oh Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau memenuhi setiap kami. Jamah kami Tuhan, jamah setiap kami yang rindu akan Engkau. Oh Tuhan, kami menaikkan syukur kami hanya kepadamu Allah kami. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari naikkan sembahmu kepada Tuhan pagi hari ini saudara.
kepadamu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Tak terbatas kuasa-Mu di tempat ini. Menjamah setiap kami. Ya Allah Bapa Raba ya Allah Syada Raba. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi katakan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan dengan kesungguhan hati katakan ku percaya, ku percaya. Jemaat Tuhan saja katakan Engkau dengan iman kami percaya kuasa-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di amin, amin. Turut kehendak-Mu. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama sambil mengangkat kedua tangan mengatakan ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku walau belum ku melihat. Amin Tuhan, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Katakan di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Sekali lagi cuma Tuhan sama-sama katakan di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Mungkin banyak tantangan di tengah kehidupan keluarga kami. Mungkin ada banyak masalah yang sedang kami lalui hari ini. Tapi kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tapi kalau Tuhan yang membentuk keluarga, Tuhan juga pasti yang akan campur tangan. Tuhan juga pasti yang akan menyediakan. Tuhan juga pasti yang akan menolong. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami bisa ada dalam hadirat-Mu.
Kami sehat, kami diberkati Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur atasnya. Pagi hari ini kami mau bawa hidup kami mau buka hati kami, semua yang ada pada kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biar firman yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi sebuah rema, menguatkan bahkan mengubahkan hidup kami. Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan, Roh Kudus kiranya menolong, menyempurnakan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Saudara, ini minggu kedua di bulan ini. Dan tema Gereja Bethel Indonesia bulan ini kita bicara banyak tentang keluarga. Saya percaya setiap keluarga itu punya masalah, punya tantangan dan tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi kalau ada Tuhan di sana, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang punya tantangan, pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada amin. Hari ini saya ingin sharing sebuah tema firman Tuhan. Saya kasih judul Healthy Family. Kita akan belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yaitu Nuh. Bagaimana tantangan zaman yang dihadapi Nuh, tapi Nuh dapat membangun, merawat keluarganya tetap sehat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini value, nilai tentang keluarga mulai banyak bergeser. Generasi muda hari-hari ini mulai tidak lagi memahami betapa pentingnya, betapa sakralnya tentang keluarga. Kalau saudara lihat banyak berita hari-hari ini, banyak istilah-istilah terminologi baru yang menggambarkan tentang sebuah keluarga. Di Jepang ada terminologi istilah yang namanya friendship merit. Apa itu friendship merit? Jadi dua orang, mereka punya komitmen, tetapi tujuannya hanya sebatas kesamaan, ide, gagasan, hobi dan sebagainya. Kemudian mereka membentuk sebuah keluarga, tinggalnya bersama saudara, tetapi di dalamnya tidak perlu atau tidak mewajibkan adanya kasih. Bahkan suami atau istri bisa punya hubungan dengan orang lain dan mereka bebas untuk menentukan, tapi mereka tetap tinggal bersama dan tanpa hubungan seksual dan tanpa komitmen untuk punya anak. Ini lagi tren dan lagi digandrungi banyak anak muda di Jepang. Bahwa pernikahan itu hanya sebatas tinggal bersama karena punya kesamaan visi, hobi dan sebagainya. Tetapi untuk punya keturunan, punya anak, tunggu dulu. Nah, ini pemahaman yang keliru tentang pernikahan. Nah, kalau kita melihat di Indonesia sendiri saudara, trennya kurang lebih 5 tahun terakhir dari 2018 sampai terakhir 2023, angka pernikahan di Indonesia itu menurun dalam 5 tahun terakhir. 2018 dari 2 juta sekian, 2023 menurun menjadi 1.577.000 sekian. Ada penurunan angka pernikahan, kita tidak tahu apa penyebabnya. Kalau saudara baca, mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak muda hari-hari ini takut menikah. Kemudian di dalam Populi penelitiannya, dia mendapati bahwa 39% milenial di Indonesia belum mapan untuk menikah. 39% itu merasa mereka belum mapan, mungkin secara finansial, mental, ekonomi dan sebagainya. Kemudian karena memang pasangannya belum ada. Jadi angka jomblo di Indonesia ini cukup tinggi saudara. Nah, ini tantangan-tantangan. Kalaupun mereka menikah, ada lagi pemahaman sekarang hari-hari ini yaitu fenomena child free. Ya, kami menikah tapi kami tidak mau berkomitmen untuk punya anak, kami tidak mau punya keturunan. Nah, ini bahaya juga. Kita di Indonesia saudara, kekristenan itu kalau di Sulawesi Tengah kita 16%. Dari total jumlah penduduk seluruh Indonesia 270 juta jiwa, kita ini hanya sekitar 20%. Kalau gereja hari-hari ini, orang yang menikah kemudian punya pemahaman child free, saudara, bahaya kekristenan ke depan. Karena hampir sebagian besar kekristenan itu bertumbuh bukan penginjilan iya ada, tapi hanya 2-3%. Tapi paling besar presentasinya adalah karena pernikahan, lahir dari orang tua yang Kristen. Tapi sementara
kita punya fakta bahwa hari-hari ini generasi kita takut untuk menikah. Apakah pernikahan itu sesuatu yang mengerikan? Apakah pernikahan itu sesuatu yang menakutkan? Ternyata tidak, saudara. Pernikahan itu sesuatu yang membahagiakan. Pernikahan itu adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita. Pernikahan itu adalah rencana Allah. Pernikahan itu adalah kehendak Allah. Saudara, lembaga pertama yang Tuhan bentuk di dunia ini adalah lembaga pernikahan. Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang menjadi inisiator untuk membentuk sebuah keluarga. Ketika dia lihat Adam ada di Taman Eden, Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Sehingga dia mengambil dari Adam, tulang rusuk Adam untuk membuat penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Itulah pertama kali keluarga terbentuk di muka bumi. Dan saya percaya melalui keluarga visi Tuhan akan dinyatakan. Melalui keluarga berkat Tuhan akan dinyatakan. Melalui keluarga akan ada pertolongan, mujizat yang luar biasa kita akan lihat dalam sebuah lembaga keluarga. Nah, saudara, kita akan bicara tentang bagaimana kita membangun keluarga yang sehat. Saudara, keluarga yang sehat itu tidak turun dari langit, tetapi sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan, perlu kita bentuk, perlu kita upayakan, perlu kita bangun. Tetapi bukan berarti itu hal yang mustahil. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita mampu untuk melakukannya. Kita akan melihat dari kehidupan Nuh, saudara. Mari buka di dalam Kejadian pasal yang ke-6, kita baca tentang kisah Nuh. Pasal 6 ayat yang ke-9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kemudian ayat 14 selanjutnya Tuhan memerintahkan secara detail untuk Nuh membuat sebuah batra. Ayat 18, tetapi dengan engkau, walaupun Tuhan punya rencana untuk menghukum bumi, tapi melalui sebuah keluarga Tuhan merencanakan sebuah karya penyelamatan untuk sebuah generasi yang baru. Tetapi dengan engkau, kata Tuhan, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kemudian Tuhan memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan segala sesuatu. Makanan untuk keperluannya, bahkan sepasang demi sepasang semua hewan yang ada di muka bumi. Ayat 22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, tidak mudah membangun sebuah keluarga yang sehat, keluarga yang kuat. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Karena Nuh di tengah-tengah tantangan zaman, orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Tetapi ada satu keluarga yang hidupnya berbeda dengan dunia pada hari itu. Yaitu keluarga Nuh. Kita akan melihat bagaimana keluarga Nuh ini menjalani kehidupan keluarga yang sehat. Bagaimana mereka membangun, merawat kehidupan keluarga yang sehat. Yang pertama, saudara, Nuh menghadirkan Tuhan dalam rumah tangganya. Nuh menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan, menghadirkan Yesus dalam kehidupan rumah tangganya. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh orang yang benar, tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan garis bawahi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah, hidupnya punya relasi dengan Allah, hidupnya punya hubungan dengan Allah. Bukan secara pribadi antara Nuh dengan Allah, tetapi di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, Nuh menghadirkan Tuhan di sana. Nuh menghadirkan Allah di sana. Apa akibatnya ketika Allah hadir dalam kehidupan rumah tangga Nuh? Saudara, ketika Tuhan hadir dalam sebuah kehidupan rumah tangga,
akan tercipta atmosfer yang sehat dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Apa atmosfer yang sehat? Ciri-cirinya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesatuan hati. Kalau saudara lihat di dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ada sukacita di sana. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah di dalam Tuhan. Kemudian ada kesatuan hati di sana. Filipi pasal 22 katakan, karena itu Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, rumah tangga yang punya atmosfer yang sehat bukan berarti rumah tangga itu tidak punya masalah. Bukan berarti rumah tangga itu tidak punya tantangan. Tetapi di tengah-tengah masalah, di tengah tantangan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesatuan hati di sana. Sebab apa? Allah yang menjadi fokus, yang menjadi pusat dalam kehidupan rumah tangga. Saudara, ketika Tuhan tidak lagi menjadi sebuah pusat, sebuah fokus dalam kehidupan rumah tangga, bisa jadi 3 hal ini. Rumah tangga yang atmosfernya sehat itu tidak lagi terjadi. Kalau rumah tangga kita hari-hari ini tujuannya hanya sekedar berkat secara materi, tidak sedikit orang yang bercerai karena persoalan materi. Kalau Tuhan mungkin tidak lagi menjadi pusat di dalam rumah tangga kita, mungkin yang menjadi pusat bukan lagi pribadi Allah tetapi yang lain, akan banyak pertentangan demi pertentangan. Hari-hari ini orang banyak cekcok, banyak ribut, berbagai persoalan. Tapi cekcoknya itu terjadi terus menerus. Berbagai hal pemicunya saudara. Saudara, angka perceraian di Indonesia saudara, kalau tadi kita lihat pernikahan menurun, tetapi trennya terbalik, justru perceraian yang meningkat. Karena kenapa saudara? Ada banyak terjadi perselisihan di dalam kehidupan rumah tangga. Tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai fokus, sebagai sumber utama untuk mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, kesatuan hati dalam kehidupan rumah tangga. Ada sebuah, bukan percakapan ya, sebuah analogi imajiner bagaimana iblis coba merusak sebuah rumah tangga. Ini Mary Riana membuat sebuah imajiner bagaimana iblis ketika ingin mengusak sebuah rumah tangga. Kita bisa lihat videonya. Iblis ingin menghancurkan sebuah keluarga, maka dia akan mulai dari ibunya. Kira-kira seperti inilah instruksi iblis kepada anak buahnya. Pertama-tama kamu harus incar dulu ibunya. Beri dia perasaan akan rasa lelah bertubi yang membuatnya merasa lemah dan habis energi. Nah, jika dia sudah merasa lelah, ambil rasa syukurnya. Biarkan dia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga, dan juga buatlah dia merasa bahwa dia tidak memiliki apapun selain rasa lelah yang didapatnya. Nah, setelah kau ambil rasa syukurnya, buatlah dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Buatlah dia merasa kurang dan kurang dan kurang. Kurang perhatian, kurang dihargai, kurang gaji, pokoknya kurang segalanya, khususnya dari sisi materi. Sehingga akhirnya dia mudah mengeluh kepada suami dan juga anak-anaknya. Oh iya, sibukkan juga pandangan matanya untuk bisa melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Dan buatlah dia lupa akan kebaikan yang dia miliki. Buatlah dia merasa minder dan merasa tidak berharga. Nah, jika itu semua sudah terjadi, ambil juga sabarnya. Gaduhkanlah hatinya agar dia merasa ada banyak hal yang berantakan di dalam rumahnya. Buatlah dia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anaknya dan dari suaminya. Oh iya, jangan lupa juga untuk menggoda lisannya untuk berkata kasar, marah-marah dan tidak bersudahan dengan nada yang tinggi. Sehingga nanti anak-anak akan mencontohnya dan tidak menghargai dia lagi. Dan dari situ bertambahlah kemarahan demi kemarahan. Sehingga tanpa mereka sadari, rumah yang mereka tinggal menjadi hilang aura surganya. Dan akhirnya disitulah kita akan berhasil perlahan merusak rumah itu dari pintu seorang ibu. Nah, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ibu-ibu. Tapi begini, coba pahami. Ketika keluarga pertama kali Tuhan bentuk, hal apa yang iblis lakukan untuk menghancurkan keluarga?
polanya dia akan menyerang penolong yang sepadan itu. Inilah yang menjadi sasaran utama iblis ketika dia akan menghancurkan sebuah keluarga. Dia akan menyerang bukan kepala keluarganya, tetapi penolong sepadan dalam sebuah keluarga. Lihat, ketika dia ada di Taman Eden, apa yang iblis lakukan? Iblis mendekati Hawa, kemudian dengan bujuk rayu, dia coba membujuk Hawa supaya memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk yang dilarang oleh Tuhan. Apa bujuk rayunya? Iblis menaruh sebuah hal yang kurang dalam diri Hawa. Bukankah ketika engkau memakan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah? Padahal sebelumnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa segambar, sehakikat dengan Tuhan. Tapi iblis mencoba merusak sebuah gambaran Allah dalam diri penolong yang sepadan itu. Ketika Hawa merasa, iya saya mungkin belum seperti Allah, saya mau seperti Allah. Kemudian Hawa memakan buah itu. Adam di mana? Adam ada di situ. Sayangnya mungkin Adam tidak menjalankan fungsinya di situ. Ketika Hawa makan buah terlarang itu, apakah manusia disebut jatuh dalam dosa? Belum. Ketika buah itu diserahkan kepada Adam sebagai seorang kepala keluarga, Adam makan, disitulah baru pertama kali dosa masuk ke dalam dunia. Nah saudara, polanya sama. Ketika iblis ingin menghancurkan sebuah keluarga, dia akan masuk melalui pintu seorang penolong yang sepadan. Dalam kisah Nuh, ketika Tuhan berfirman sampai Batra itu jadi, ada 120 tahun kurang lebih waktu sampai Batra itu jadi. Saya percaya mungkin di momen-momen tertentu ada pertengkaran-pertengkaran kecil antara Nuh dan ibu Nuh. Karena Alkitab tidak sebutkan siapa istrinya. Ada mungkin hal-hal yang berbeda pendapat. Hari ini tiba-tiba suami ibu berkata, "Mak, saya dapat visi. Torang naik di lembah Palolo, bikin perahu besar karena kiamat sudah mau datang. Tuhan akan kasih buka mata air di seluruh lembah Palu dan Palu ini akan banjir." 120 tahun. Saudara, kalau saudara bisa bertahan stay, kalau bukan visi dari Tuhan, kalau bukan Tuhan, itu luar biasa. Nah pada waktu itu saudara, Nuh ini orang yang berbeda dari zamannya. Mendapatkan visi yang sepertinya agak sedikit gila. Pada waktu itu di tengah gunung membangun Batra, kemudian Tuhan berfirman akan mendatangkan air bah. Tetapi ada seorang istri yang berperan, berfungsi menjadi penolong yang sepadan. Rumah tangga ini saya percaya mungkin tidak sempurna. Mereka punya masalah iya. Tetapi kuncinya tadi di awal yang saya katakan. Nuh bergaul dengan Allah. Ketika Nuh bergaul dengan Allah, ada atmosfer surgawi di tengah-tengah keluarga. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesatuan hati. Tanpa kesatuan hati tidak mungkin Batra itu bisa terbangun. Bapak-bapak sebentar ada bagiannya, tenang ibu-ibu. Hal yang kedua saudara, sebelum kita masuk ke hal yang kedua, percayalah begini, suami istri, keluarga itu bukan untuk saling saing. Tapi apa? Saling sayang. Istrimu, suamimu bukan saingan, bukan kita mau kuat-kuatkan mana yang menang. Tetapi mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Suami istri itu bukan saling menyalahkan, tapi harusnya saling menopang. Ada gambar ilustrasi menarik dari seorang ilustrator di Instagram saya dapat. Dia ilustrasikan seperti ini saudara. Mereka bukan saling bersaing, tidak akan ada yang menang satu dengan yang lainnya. Karena mereka bukan dua pihak yang saling bermusuhan. Tapi mereka dua pihak yang kini menjadi satu. Kalau ada beban, bukan hanya beban seorang, tetapi menjadi beban bersama. Bukan saling untuk mengalahkan, saling menyalahkan, tetapi keduanya untuk saling menopang. Menarik ilustrasi ini saudara. Yang pertama, Nuh membangun atmosfer yang sehat di tengah keluarga. Bagaimana caranya? Dengan bergaul, akrab, intim dengan Tuhan. Makanya ada sukacita, damai sejahtera, kesatuan hati di sana. Pastikan sebagai seorang imam kita punya pergaulan yang intim, akrab dengan Tuhan. Ada mesbah keluarga di sana, ada firman Tuhan yang selalu kita renungkan di sana. Yang kedua, Nuh itu membangun komunikasi yang baik bersama seluruh anggota keluarganya. Saudara, keluarga itu harta yang paling berharga, amin.
Kan ada lagunya, ada filmnya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Saudara, kadangkala yang menjadi persoalan di dalam sebuah rumah tangga adalah persoalan komunikasi. Ketika satu ini miss informasi antara pasangan suami dan istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, inilah yang bisa menjadi yang namanya cekcok. Kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu, firman Tuhan tadi dalam hal membangun batra, mengumpulkan binatang-binatang sepasang demi sepasang, tepat dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saya mau tanya begini, kalau zaman dulu kita ada device handphone, kita mungkin bisa save video, rekam suara. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Nuh dan saya percaya Nuh sampaikan kepada istrinya. Mereka tidak punya record pesan Tuhan. Mungkin di momen tertentu saya membayangkan begini, Pak, salah toh. Tuhan bilang dia punya ukuran bukan berapa hasta, salah ukuran mungkin. Mungkin mereka cekcok, tidak sampai komunikasinya. Nuh bilang, Tuhan bilang bahannya dari kayu gofir. Mungkin istrinya atau anak-anaknya bilang, Pak mungkin salah. Bukan kayu gofir, jangan-jangan dari kayu hitam atau kayu Jawa, kayu jati dan sebagainya. Kalau komunikasinya tidak lancar, tidak terbangun dengan harmonis, dengan baik. Saya percaya mungkin rencana Allah Batra itu tidak terjadi. Tetapi saya percaya Nuh ini menginisiasi, membangun sebuah komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarganya. Baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya maupun sebaliknya. Nah saudara, di dalam pernikahan, dalam sebuah keluarga ada beberapa hal yang mengganggu, menghambat terjadinya komunikasi. Sehingga sulit berkomunikasi. Yang pertama, takut ditertawakan. Nah seringkali kalau kita ingin mengungkapkan perasaan baik suami ataupun istri, ketakutan, kegelisahan, kekhawatirannya, anxiety-nya, mungkin ada merasa malu nanti diketawakan, nanti disepelekan. Kemudian ada orang yang juga penerapan silent treatment, karena tidak mau ribut ya sudah diamkan saja. Ini juga tidak efektif dan tidak baik. Kemudian takut direndahkan, merasa dihakimi. Kalau dia cerita mungkin nanti dijustifikasi sama istrinya, kenapa lakukan ini, kenapa lakukan itu. Justru bukan menjadi sebuah komunikasi yang baik, tetapi jadi sebuah peradilan, penghakiman. Kemudian pasangan atau orang tua tidak dapat dipercaya. Biasa anak suka cerita sesuatu ke orang tua. Tetapi orang tua ini mungkin merasa sesuatu yang anak ceritakan itu sesuatu yang konyol, sesuatu yang lucu. Kemudian cerita ke tantenya, cerita ke omnya. Dan akhirnya anak ini merasa dia itu tidak dihargai sebuah privasi yang dia ceritakan ke orang tua. Ini juga menjadi suatu faktor yang menghambat orang bisa berkomunikasi dengan baik. Pasangan yang introvert mungkin terlalu tertutup, sulit berkomunikasi. Dia orang yang tidak mudah berkata-kata, tidak mau atau tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang dia rasa. Ini hambatan-hambatannya. Saudara, bagaimana cara membangun komunikasi? Saya coba mengelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama saudara begini, untuk membangun komunikasi pastikan saudara menyediakan sebuah quality time atau waktu yang baik untuk keluarga. Bagaimana kita bisa berkomunikasi kalau tidak pernah ketemu, kalau tidak pernah ada interaksi di tengah-tengah keluarga. Tadi saya katakan keluarga itu harta yang paling berharga. Kalau sesuatu yang paling berharga tentu kita mau menginvestasikan sesuatu yang berharga itu supaya itu menjadi termultiplikasi, dilipat gandakan. Kalau memang komunikasi keluarga ini sesuatu yang berharga, kita mau menginvestasikan waktu kita untuk keluarga. Ada amin? Saudara, sediakan waktu untuk keluarga, bukan hanya sekedar saudara pergi liburan, tetapi hadir beribadah bersama-sama keluarga. Itu pun baik, itu pun bagus, itu pun saya sangat menganjurkannya. Bukan hanya sekedar kita jalan-jalan bersama dengan keluarga, tetapi mungkin sekedar keluar makan malam bersama, atau mungkin tengah-tengah keluarga kita main games bersama. Tetapi ada keakraban, ada bonding, ada komunikasi yang terjalin. Kemudian mendengarkan dengan penuh kasih. Karena banyak orang punya karunia berbicara, tetapi mungkin sedikit yang punya mendengarkan, karunia mendengarkan. Saya mungkin salah satunya. Saya
profesinya lawyer, saudara, pengacara. Jadi saya banyak bicara menjelaskan sesuatu. Dan saya juga sering mendengar permasalahannya orang. Tapi istri saya sering komplain begini, papi ini kalau dengar orang itu gercep sekali. Itu luar biasa sekali. Tapi kadang-kala kalau saya ngomong, papi tidak jaga dengar. Dalam hati saya, iya Mi, soalnya kalau klien yang ngomong kan dibayar. Tidak seperti itu, padahal kan istri kasih semuanya, dia berkorban untuk kita, dia menopang pekerjaan kita. Saya kadang-kala introspeksi dan berupaya bertobat juga di sektor ini, saudara. Karena kadang-kala kita suami pulang rumah, mungkin kita sudah capek, jenuh dengan pekerjaan. Terus kadang-kala dengar istri ngoceh, itu jadi beban yang berat. Tetapi saya sadari ternyata itulah yang membuat kadang-kala rumah tangga kita menjadi indah. Rumah tangga kita menjadi komplit. Berapa hari yang lalu saya ke Makassar, Senin, kemudian saya balik Kamis kemarin, jadi kurang lebih ada 2-3 hari saya di Makassar, saya sendiri ada urus kerjaan, saya tinggal di hotel. Dan saya teleponan sama istri tapi tidak selalu. Dan kalau pagi saya bilang, saya sudah mau jalan, siang saya kasih kabar, malam saya telepon. Tapi agak sedikit interaksinya, karena pagi hari saya keluar dari hotel itu sendiri, sarapannya sendiri. Dan biasanya pagi hari itu rame karena istri itu harus mempersiapkan anak sekolah, yang siapkan bekalnya saya. Kemudian kita harus memulai aktivitas. Dan ketika pulang, feel-nya saya rasa senang. Kenapa? Saya kembali mendengar sesuatu suara yang rame walaupun terkesannya ngoceh. Pi, coba itu siapkan makanannya El. Coba itu siap sudah mau pergi antar sekolah. Ini, bikin itu. Tetapi itulah yang membuat mungkin hidup kita itu komplit, indah. Ketika saya sendiri, saya merasa kayaknya ada yang kurang di hari-hari saya itu. Tanpa mungkin omelan-omelan sedikit dari istri. Tetapi kadangkala mendengar itu baik. Dan buat sebagian orang, nanti sebentar saya jelaskan tentang love language yang ketiga. Yang ketiga itu kadang orang berkomunikasi dengan menggunakan love language. Kadang tadi saya jelaskan, ada orang yang love language-nya ingin didengarkan. Ada orang love language-nya ingin ditemani, seperti itu saudara. Nah jadi 3 hal ini saudara, membangun quality time, mendengarkan penuh kasih, dan memahami love language. Ternyata ada orang yang tidak punya kemampuan berkata-kata, tetapi dia menunjukkan komunikasinya lewat sebuah tindakan. Saya mau cerita begini saudara, beberapa hari yang lalu, kalau kita lihat di sosmed, di kota Cirebon itu ada seorang anak umur 12-13 tahun, tiba-tiba di sekolah dia tantrum, dia ngamuk, dia teriak, dia nangis. Gurunya coba tenangkan, ternyata anak ini depresi berat, dia stres berat, anak umur 12-13 tahun. Setelah guru kalau yang di sekolah itu yang di UKS ya, unit kesehatan sekolah ya, kemudian konseling dia cerita, ternyata orang tuanya mamanya jual handphonenya. Jadi uang hasil tabungan yang dia tabung selama ini untuk beli handphone, kemudian handphone itu mamanya jual. Kemudian cerita itu diketahui warga tetangga. Tetangganya nabung lagi, belikan lagi dia handphone untuk kedua kalinya. Dan untuk kedua kalinya dijual lagi sama mamanya. Wah, dia tantrum saudara, dia stres. Dia akhirnya dirawat secara kesehatan. Dan lucunya mamanya bawa dia ke ahli agama untuk di ruqyah istilahnya. Ternyata dia tidak alami sebuah penyakit seperti yang harus dilakukan secara supranatural. Ini penyakit psikologis yang harus disembuhkan. Penyebabnya apa? Ternyata saudara, penyebabnya ayah yang seharusnya berfungsi menjadi sumber penyedia merawat keluarga itu tidak berfungsi. Papanya pergi bekerja ke kota lain, tidak pernah kirim uang. Akhirnya keluarga ini susah secara ekonomi dan pemerintah setempat mengadopsi anak itu, menyekolahkan dia saudara. Saudara, Indonesia negara nomor 3 alami yang namanya fatherless. Apa itu fatherless? Fatherless itu suatu keadaan, satu kondisi di mana ayah tidak berfungsi atau ayah tidak berperan, tidak hadir secara fisik. Nah saudara, bisa jadi fatherless ini kalau memang ayahnya tidak ada, memang tidak hadir secara fisik, itu fatherless. Tetapi bisa jadi secara fisik ayah ini hadir di rumah, ada di rumah, tetapi dia tidak melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang ayah. Sehingga seorang anak mengalami satu kondisi yang namanya fatherless.
Nah, fatherless ini punya dampak yang buruk ketika terjadi kepada seorang anak. Anak yang mengalami fatherless issue di dalam kehidupan keluarga akan mengalami kurang percaya diri, cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, rentan terlibat penyalahgunaan obat terlarang, kondisi kesehatan mental yang bermasalah seperti anak tadi, dia bisa depresi, stres, munculnya depresi hingga mencapai nilai akademisnya menurun. Bahkan ada istilah daddy issue untuk anak perempuan, anak laki-laki juga bisa kena sehingga membuat dia akhirnya punya disorientasi seksual. Ini bahaya figur ayah ketika ayah itu tidak hadir. Tetapi sebaliknya ketika ayah hadir memberikan waktu, memberikan kasih sayang. Anak itu punya kepercayaan diri yang luar biasa. Dia tidak mudah depresi, dia merasa diterima, dikasihi. Dia punya nilai akademik yang baik, dia punya orientasi seksual yang betul-betul normal, tidak menyimpang. Nah saudara, ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik, ayah tidak berfungsi di sana, ini bisa terjadi kondisi seperti ini. Makanya bapak-bapak hati-hati. Kita sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala keluarga, penting sekali kehadiran kita. Dulu saya sudah menikah, mungkin tahun ini bulan depan itu 11 tahun. Di tahun-tahun ke-5, ke-6, saya bete sekali kalau pulang rumah, pulang kantor. Kalau istri saya langsung sodori anak saya untuk merawat dia. Karena pikir saya begini, saya kan sudah capek kerja, mengasuh anak itu kan tugas kamu. Tetapi di tahun ini, kalau ada yang bisa saya beli, ada yang bisa saya putar kembali, saya ingin kembali ke tahun-tahun itu. Karena waktu bersama anak, khususnya dia di usia 4, 5, 6 tahun, 3 tahun, itu waktu yang tidak akan terulang. Dan kalaupun kita punya uang hari ini, kita tidak akan bisa beli yang namanya waktu. Tetapi di waktu-waktu itu kalau kita mungkin mengabaikan anak kita, tumbuh kembangnya, kita tidak rasa lihat-lihat, sudah remaja. Kapan kita mau cerita sama dia, kapan kita mau main sama dia, dia sudah main dengan teman-temannya. Dan kita lagi bukan jadi sesuatu hal yang menyenangkan, enak untuk didiskusi, enak untuk diajak main. Jadi kalau hari-hari ini saudara punya anak usia 4, 5, 6 tahun, kadang-kala saudara merasa lelah untuk berinteraksi, bermain dengan dia, pergunakan dengan baik. Karena waktu itu tidak akan terulang. Nah saudara, tadi saya jelaskan begini. Membangun komunikasi ada dengan love language. Ada dengan bahasa-bahasa cinta. Love language itu kurang lebih ada 5 afirmasinya saudara. Ada word of affirmation, quality time, menyediakan waktu secara khusus, receiving gift, physical touch, dan act of service. Saudara, word affirmation itu ada orang love language-nya begini. Dia senang dengan kata-kata, pujian. Kalau istri saudara hari Sabtu dia pulang dari salon kemudian dia kibaskan rambut begini. Pak, mami baru gunting rambut. Jangan jawab, cantik sekali Mi. Karena ada biasa istri yang butuh word affirmation. Love language-nya itu kalau dengan kata-kata. Suami kalau saudara bilang I love you Pi, dia kadang tidak jawab I love you juga. Tapi buat istri perlu afirmasi kata-kata seperti itu. I love you Pi, I love you too. Dia ada kadang yang seperti itu. Kemudian ada yang quality time. Saya mungkin seperti ini. Saya senang kalau istri saya itu temani saya makan, temani saya nonton, temani saya jalan. Nah saya punya love language mungkin seperti itu. Kemudian ada yang love language-nya ini biasa anak-anak dengan menerima hadiah. Dia senang kalau dia merasa dihargai, dia merasa dihormati kalau dikasih sesuatu. Dibuatkan bekal, dikasih mungkin hal-hal yang sederhana. Saya kalau keluar kota sekecil apapun saya coba berupaya bawa sesuatu gift untuk anak saya. Karena saya lihat love language-nya dia senang kalau dikasih sesuatu. Ada orang yang love language-nya physical touch. Nah dia mungkin kalau lagi ngambek, dia ngoceh sana sini, mungkin dia tidak butuh penjelasan. Mungkin sebuah sentuhan, tepuk bahunya, kalau bisa peluk rangkul kuat-kuat istrinya. Dan bilang, Mi maaf ya, mungkin papi salah, kita miskomunikasi. Kadang-kala sesederhana itu. Dan mungkin di pernikahan 10-15 tahun, mungkin kita baru mengerti hal ini. Kita ribut di 5-6 tahun pertama.
Tapi padahal sebenarnya sederhana, physical touch itu penting. Kemudian ada act of service. Ada istri merasa senang kalau suaminya itu bantu dia bersih-bersih rumah, nyapu, pel, cuci piring. Dan itu juga sebuah love language. Kalau ini kita bisa jaga, kalau ini bisa kita bangun dalam kehidupan rumah tangga kita menyediakan waktu yang terbaik, kita menjadi pendengar yang baik, kita memahami love language pasangan kita. Saya percaya komunikasi yang baik itu pasti terbentuk. Ada bonding, ada kerjasama. Amin saudara. Mari kita belajar, tidak ada yang sempurna. Tapi bukan mustahil untuk kita kerjakan. Saudara, ketika seseorang mengambil komitmen untuk menikah, berkomitmenlah untuk menyediakan waktu bagi pasangan dan anak-anakmu. Karena semua kesuksesan yang kita raih hari ini, seberapa banyak pun itu akan jadi kehilangan, akan jadi kerugian ketika kita kehilangan hubungan dengan keluarga. Saudara, tidak ada artinya kita diberkati secara finansial, tetapi hubungan suami istri kita berantakan, hubungan kita dengan anak berantakan. Saya banyak alami kasus, tangani perkara, banyak orang-orang yang punya uang, punya duit, pada akhirnya mereka berantem untuk duit itu karena duit itu. Bapak dengan anak, mama dengan menantu. Tetapi kalau kita bisa menyediakan waktu dengan keluarga, materi itu tidak seberapa dibanding dengan hubungan antar sesama anggota keluarga. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara, Nuh ini seorang yang sukses walaupun punya tantangan di zamannya. Dia punya hubungan dengan Tuhan, dia membangun atmosfer yang baik buat keluarganya. Dia menjalin komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarganya. Karena tanpa komunikasi, rencana Allah itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan keluarganya. Tetapi yang terakhir, Nuh ini memutuskan untuk melayani Tuhan bersama keluarganya. Saudara, ketika Tuhan membentuk sebuah lembaga yang namanya keluarga, Tuhan bukan sekedar iseng, Tuhan bukan sekedar tidak ada kerjaan. Tetapi melalui keluarga Tuhan punya sebuah visi ilahi. Tuhan punya sebuah rencana yang indah. Bahkan kalau saudara lihat Tuhan Yesus dalam awal pelayanannya, dia memulai dengan sebuah keluarga. Mujizat pertama terjadi di sebuah keluarga. Bahkan kalau saudara melihat gambaran kita yang besar tentang hidup yang kekal, tentang surga, Yesus mengumpamakan atau menggambarkan bahwa surga nanti, akhir zaman nanti, itu bicara tentang pernikahan anak domba Allah dan saya dan saudara sebagai mempelainya. Saudara, pernikahan itu penting, keluarga itu penting, punya sebuah tujuan, punya sebuah visi ilahi untuk dikerjakan. Apa itu saudara? Keluarga itu harus melayani bersama sebagai sebuah keluarga. Harus mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan. Harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kejadian 7 ayat 5 dan ayat 7. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Saudara, Tuhan punya visi melalui keluarga Nuh. Tuhan punya rencana melalui keluarga Nuh. Dan Nuh mengambil bagian untuk menghidupi visi itu. Untuk melayani Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan hanya Nuh, tetapi dia bersama keluarganya. Kalau bukan Nuh, hari ini pulang gereja, saudara tidak akan bisa makan namanya babi tore. Saudara tidak bisa makan yang namanya kaledo. Saudara tidak bisa makan sayur yang enak. Karena Nuh yang berinisiatif untuk merawat sebuah kehidupan di bumi. Yang hari ini kita nikmati manfaatnya. Bahkan dari situ lahir karya keselamatan. Yaitu Kristus di tengah-tengah kita. Sehingga kita mengenal Kristus. Saudara, keluarga itu harus melayani. Melayani memang tidak hanya sebatas tembok gereja ini. Tetapi pekerjaan kita, keluarga kita itu adalah sebuah pelayanan. Istri melayani suami, suami melayani istri, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Saudara, dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5 bilang begini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak generasi diibaratkan seperti anak panah. Orang tua adalah pahlawan.
Kita harus mempersiapkan tabung panah kita, anak-anak kita, generasi kita. Karena apa? Setiap anak panah di tangan pahlawan itu punya visi, itu punya tujuan, itu punya sasaran. Dan itu punya nilai untuk kerajaan Allah. Saudara, di tahun 1917 di Amerika ada seorang yang takut Tuhan, seorang penginjil, seorang pendeta yang namanya Jonathan Edwards. Nah, saudara, di satu sisi ada seorang yang namanya Max Jukes, orang yang jahat, tidak kenal Allah dan melakukan banyak kejahatan. Kemudian ada satu lembaga sosiologi meneliti bahwa orang yang takut Tuhan, beribadah, melayani dengan orang yang tidak melayani Tuhan, tidak mengenal Tuhan dan hidupnya jahat di hadapan Tuhan, bagaimana nasib keturunan mereka. Ternyata dari tahun 1917 setelah beberapa dekade, beberapa zaman saudara, mereka mendapati keturunan dari Edwards itu jauh lebih berhasil, jauh lebih diberkati dari keturunan Jukes. Saudara, keturunan Edward itu menghasilkan 700 lebih sarjana dari berbagai zaman keturunannya. Kemudian 300 seorang pengkhotbah, 65 profesor, 13 seorang rektor saudara. Kemudian 60 penulis buku, 3 seorang senator. Kemudian 1 wakil presiden, 100 lawyer, 30 hakim, 62 seorang ilmuwan, 80 seorang 75. Kemudian ada banyak prestasinya. Kemudian Jukes saudara, dia punya keturunan itu 1000 lebih itu mati muda, 300 lebih prematur, 100 itu masuk di penjara, kemudian 7 pembunuh, 190 seorang prostitut, kemudian mereka merugikan negara sebanyak 1.200.000 US dollar. Nah saudara, hari ini apa yang kita bentuk, kita bangun, kita upayakan, kita usahakan akan berdampak kepada generasi selanjutnya. Tahun lalu saya pernah khotbah tentang legacy, warisan yang baik dalam keluarga. Karena rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diberkati, perjuangan kita mempertahankannya, perjuangan kita membentuknya menjadi sebuah keluarga yang sehat akan berdampak kepada anak cucu. Hari ini kalau saudara mungkin sedang berpikir ingin berhenti ataupun ingin mundur dari pernikahan, saudara berpikir saya lebih baik cerai. Ternyata tidak baik-baik saja, tidak indah menikah itu. Coba renungkan lagi. Apa yang Tuhan bentuk sejak semula bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menggagalkan. Tetapi sesuatu yang indah, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Sesuatu yang mendatangkan visi dari Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin engkau seorang single parent, engkau sudah pisah dengan pasangan. Mungkin engkau struggle dengan anakmu, engkau struggle dengan keturunanmu. Percayalah bahwa Tuhan masih besertamu. Anak itu adalah harta yang berharga yang Tuhan titip. Yang kepadanya masih ada visi ilahi yang harus engkau kerjakan. Kalau mungkin engkau single parent karena engkau ditinggal meninggal oleh pasangan. Percayalah Tuhan punya rencana yang indah untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu, untuk masa depanmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan selama kita berada dalam sebuah keluarga. Maka di sana ada visi Tuhan, ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin engkau sedang berpikir, Tuhan kenapa begitu susah kami secara ekonomi, kami punya banyak masalah, bahkan kami bergumul akan satu penyakit. Percayalah saudara, mujizat pertama itu Tuhan mulai di tengah-tengah keluarga. Kalau dulu Tuhan bisa adakan mujizat, hari ini pun di tengah-tengah keluarga Tuhan bisa adakan mujizat. Mulai hadirkan Tuhan di tengah keluargamu, bangun mesbah, bangun persekutuan, lakukan firman dan bergaul akrab dengan Tuhan. Dan kita lihat keluarga kita pasti diberkati. Ada amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tunduk kepala, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, mungkin keluarga kami tidak sempurna. Kami banyak kekurangan di tengah-tengah keluarga. As husband, as wife, sebagai seorang istri, suami, kami mungkin tidak menjalankan peran dan fungsi yang baik. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, kami mau berperan. Kami mau ambil bagian untuk membangun visi Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sebab kami percaya keluarga yang Tuhan bangun, even itu ada tantangan. Tapi kalau Tuhan hadir di dalamnya,
Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan berikan sukacita, Tuhan akan bangun kesatuan hati. Dan lewat itu semua kami akan melihat perkara-perkara besar pasti terjadi. Hari ini buat keluarga yang mungkin sedang berjuang mempertahankan kehidupan rumah tangganya, mungkin tidak mudah. Tapi kami percaya Kristus sebagai kepala atas rumah tangga dan kasih-Nya sebagai fondasi dalam kehidupan rumah tangga yang akan memampukan kami bertahan di masa-masa sulit, yang memampukan kami untuk saling mengampuni meskipun sebelumnya kami sudah saling menyakiti. Tuhan pelihara kasih Kristus memenuhi setiap keluarga, kasih Kristus damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi setiap kehidupan suami, istri dan anak-anak. Kalau ada kehidupan orang tua dan anak mulai renggang, hamba berdoa Tuhan biarlah kasih Kristus menjamah. Biarlah kasih Kristus membebar setiap hati. Sebab secara manusia kami tidak mampu mengasihi kalau bukan Tuhan yang ada dalam kami, yang memampukan kami untuk saling mengasihi. Berkati setiap anak-anak. Mungkin mereka jauh dari Tuhan. Mungkin orang tua bergumul untuk kehidupan kerohanian mereka. Kami percaya kalau Tuhan yang membentuk keluarga, yang memberikan anak, Tuhan juga pasti yang akan bantu merawat, membesarkan, dan memakai anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Hamba berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi kami semua sebagai sebuah keluarga dalam Tuhan. Kami percaya visi ilahi, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan saudara bangkit berdiri. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang sudah karuniakan dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus. Engkau ya Allah yang akan terus mampukan dan menolong kami agar kami menjadi suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab, anak-anak yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan untuk kami. Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan dan dalam kekurangan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun, menopang, menolong, bahkan memampukan kami melaksanakan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam keluarga kami tergenapi, kerajaan-Mu digenapi dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Oh Tuhan, tolong kami, Tuhan yang akan terus membimbing kami, memampukan kami, sehingga dalam menjalani rumah tangga yang Tuhan anugerahkan,
Biarlah di sana nama Tuhan ditinggikan, dipujian, permuliakan. Melalui keluarga-keluarga kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu karena kami percaya tidak ada yang secara kebetulan. Kalau Tuhan menghadirkan kami dalam satu keluarga, karena Tuhan mau bahwa di sana kami berdampak, kami menjadi berkat, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Tangan Tuhan senantiasa menuntun, menopang, menolong, menyertai kami dalam menjalani aktivitas tugas dan kegiatan kami masing-masing. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha, anak-anak kami dalam pendidikan, dalam studi mereka. Tuhan yang akan terus menuntun, menolong, menyertai dan memampukan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan senantiasa kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas tugas dan kegiatan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa mampukan dan menolong mereka. Hikmat, akal budi, kemampuan yang daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Buat seluruh jemaat Tuhan dalam seluruh aktivitas tugas dan kegiatan kami masing-masing. Kami semua terpelihara dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa. Menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami. Memasuki masa transisi saat ini, Tuhan Kau tolong. Engkau juga yang tahu berbagai persoalan masalah yang terjadi di bangsa ini. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan. Yang akan mampukan dan menolong pemerintah kami, baik pusat sampai daerah. Sehingga mereka tetap bertanggung jawab. Mereka tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya. Keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong baik dari pusat sampai ke daerah. Bahkan menjelang pemilihan pemimpin-pemimpin daerah baik provinsi, kota Madia maupun juga kabupaten. Biar sungguh-sungguh terpilih orang-orang yang tepat. Yang Tuhan mau tetapkan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur bagi seluruh jemaat Tuhan. Khususnya mereka yang Tuhan tambahkan setahun umurnya di sepanjang minggu yang sudah berjalan bahkan sampai hari ini. Kasih karunia Allah, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, pengurapan yang daripada Allah atas semua anak-anak khususnya mereka yang berulang tahun. Biarlah di tahun-tahun ke depan hidup mereka semakin hari semakin maksimal. Mereka boleh berkarya, mereka boleh melakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan akan terus menuntun, menopang dan menelang, menyertai mereka dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Keluarga-keluarga disertai Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia. Tuhan memberkati. Biar setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberi, Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami bersama dengan tim yang saat ini sedang ke pelayanan di Makmur Palolo. Tuhan menyertai, Tuhan berkati, bahkan juga hamba-Mu Pak Sewang yang nantinya juga akan bertanggung jawab untuk pelayanan di sana. Tuhan juga akan menolong dan memberkati kehadiran dan pelayanan mereka. Nama Tuhan ditinggikan, dipujian, permuliakan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kegiatan kami, ibadah-ibadah di sepanjang minggu yang akan berjalan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan campur tangan, sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pengharapan kami, kekuatan kami, Engkau penolong kami. Jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang terbaring sakit maupun di rumah sakit, tangan Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau pengharapan kami, kekuatan kami, Engkau penolong kami. Mulai besok Tuhan, kami akan kembali beraktivitas melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tangan Tuhan akan terus menuntun, membimbing, menopang, menolong, menyertai, bahkan melindungi kami dari setiap rancangan jahat orang dalam bentuk apapun juga. Mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan kami halaukan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan, damai sejahtera Allah memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu, semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Pengurapan Allah atas mereka. Biarlah setiap pelayanan mereka nama Tuhan ditinggikan, dipujian, permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Mari angkat tangan saudara. Mari kita berterima kasih Tuhan.
perlindungan, sumber pertolongan, sumber pengharapan dalam setiap keadaan apapun juga. Terbuktilah Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan serta hikmat yang dari Roh Kudus yang akan terus mampukan dan menolong kita dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, melakukan, mempraktekkan firman-Nya sehingga janji Allah tergenapi dalam hidup kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.